Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan merupakan suatu yang berguna bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Dalam keluarga, hendaknya pendidikan anak sangat diperhatikan agar nantinya anak menjadi mudah untuk dididik. Pendidikan itu dimulai saat seorang bayi telah dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan setelah kelahiran. Apa sajakah itu? Hadis yang pertama menjelaskan tentang anjuran untuk mengazani bayi yang baru saja dilahirkan. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Yahya bin Sa'id wa Abdurrahman bin Mahdi qala akhbarana Sufyan an Asim bin Ubaidillah an Ubaidillah bin Abi Rafi' an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah bis-shalah. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berazan di telinga Al Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkannya, seperti azan untuk sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. Abu Isa mengatakan bahwa derajat hadis ini adalah hasan sahih. Hadis yang serupa datang dari Ibnu Abbas, bahwasanya sesungguhnya Nabi mengazani Hasan bin Ali saat dilahirkan dan Nabi mengiqamati di telinga kirinya. Pentingnya azan pada bayi saat dilahirkan adalah mengenalkan nama Allah pada dirinya dan juga ketauhidan Allah yang menciptakan dirinya. Dan manfaatnya mengumandangkan azan pada telinga bayi adalah agar ucapan yang pertama kali didengar pada seorang manusia adalah kalimat-kalimat azan. Kalimat tersebut meliputi kegagahan dan keagungan Allah, juga kalimat syahadat yang merupakan ikrar pertama bagi orang yang masuk Islam. Juga dengan dikumandangkan azan, terdapat seruan beribadah kepada Allah dan berikrar untuk memeluk Islam. Juga hikmah diperdengarkan azan adalah untuk menghindarkan bayi yang baru lahir dari tipu daya dan gangguan setan yang akan menyesatkannya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya tangisan bayi yang baru saja keluar dari rahim ibunya adalah dikarenakan tusukan atau godaan untuk menyesatkan dari setan. Maka syariat Islam mengajarkan agar mengazani bayi tersebut sehingga anak tersebut terhindar dari gangguannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Baihaqi dan Ibnu Sunni, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, barang siapa yang baru mendapatkan bayi, kemudian ia mengumandangkan azan pada telinganya yang kanan dan iqamat pada telinganya yang kiri, maka anak yang baru lahir itu tidak akan terkena bahaya sibyan atau jin perempuan. Hadis yang kedua ini menjelaskan tentang anjuran untuk mentahnik bayi. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abdullah bin Barrad al-Asy'ari wa Abu Quraib qalu haddatsana Abu Usamah an Buraidin an Abi Burdah an Abi Musa qala wulida li ghulam fa ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim fahannakahu bitamrah wa da'alahu bil barakah wa dafa'ahu ilayya. Anakku baru dilahirkan, lalu aku membawanya menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau memberinya nama Ibrahim. Beliau juga mentahniknya dengan kurma dan mendoakan barokah untuknya. Kemudian beliau berikan bayi itu kepadaku. Tahnik ialah mengunyah sesuatu, kemudian memasukkannya ke mulut bayi, lalu menggosok-gosokkan ke langit-langit mulut. Hal ini dilakukan agar bayi terlatih dengan makanan serta menguatkan atasnya. Dan yang mesti dilakukan dari mentahnik hendaklah mulut bayi dibuka hingga sesuatu yang telah dikunyah masuk ke dalam perutnya. Mentahnik lebih utama dilakukan dengan kurma kuning. Jika tidak ada, maka dengan kurma basah. Kalau tidak ada kurma, bisa diganti dengan sesuatu yang manis, semisal madu. Tahnik bisa dilakukan
oleh orang tuanya atau orang soleh-soleha dengan menggerak-gerakkan dari kiri ke kanan hingga merata di langit-langit mulut bayi dengan lembut seraya berdoa dan berzikir. Meloloskan atau memasukkan buah kurma ke dalam mulut bayi adalah sebuah perkara yang menakjubkan karena di dalamnya terdapat manfaat kesehatan yang besar. Terbukti buah kurma mengandung unsur-unsur penting yang dapat melindungi bayi dari penyakit dan menguatkan daya tahan tubuh. Kurma juga berkhasiat melindungi dan membentengi anak sepanjang hidupnya. Terlebih dari itu, hikmah meloloskan atau memasukkan kurma ke dalam mulut bayi berguna untuk menguatkan syaraf-syaraf mulut bayi dan gerakan lisan beserta tenggorokan dan dua tulang rahang bawah, sehingga anak siap untuk menghisap air susu ibunya dengan kuat dan alami. Hadis yang selanjutnya menjelaskan tentang anjuran untuk bersedekah seberat rambut bayi. An Muhammad bin Ishaq, an Abdullah bin Abi Bakr, an Muhammad bin Ali bin Husain, an Ali radhiyallahu anhu qala, Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani bishat wa qala, ya Fatimah, ihliqi ra'sahu wa tasaddaqi bizinati sya'rihi fiddah, rawahu Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan akikah untuk Al Hasan dengan menyembelih seekor kambing. Beliau bersabda, "Wahai Fatimah, botakilah kepalanya dan bersedekahlah dengan perak seberat rambutnya." Mayoritas ulama, yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabila, menilai kesunahan mencukur rambut bayi di hari ke-7 masa kelahirannya, serta bersedekah seberat timbangan rambutnya dalam bentuk emas atau perak menurut kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah, dan dalam bentuk perak menurut kalangan Hanabila. Dan meskipun si anak tidak dicukur, hendaknya tetap disedekahkan. Sedangkan kalangan Hanafiyah menilai bahwa mencukur rambut bayi hukumnya mubah, tidak sunnah, atau bahkan wajib. Yang demikian karena menurut kalangan ini berdasarkan keberadaan hukum akikoh itu sendiri yang menurut mereka adalah mubah. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya tentang akikoh, beliau menjawab, Allah tidak menyukai kedurhakaan. Barang siapa ada yang ingin menyembelihkan bagi anaknya, maka silakan lakukan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Perkataan Nabi ingin menyembelihkan merupakan indikasi yang menunjukkan kemubahannya. Hadis yang selanjutnya menjelaskan tentang anjuran memberikan nama-nama yang baik untuk anak. An Abi Darda'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak-bapak kalian. Oleh karena itu, buatlah nama-nama yang baik untuk kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Syekh Al-Albani rahimahullah menilai hadis ini adalah dhaif atau lemah. Walaupun hadis ini lemah sehingga mungkin akan ada yang menilainya tidak kuat untuk dijadikan hujjah, akan tetapi maknanya tidak menyalahi syariat Islam secara umum. Dan bahkan ada beberapa dalil lainnya yang sahih yang menunjukkan kebenaran makna redaksinya sehingga sah untuk dijadikan hujjah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sami'al asmal qabih haulahu ila ma huwa ahsanu minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar sebuah nama yang jelek, beliau mengubahnya ke nama yang lebih bagus. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, haddatsana Al-Hasan bin Musa, haddatsana Hammad bin Salamah, an Ubaidillah, an Nafi' an Ibni Umar, anna ibnatan li Umar kanat yuqalu laha Asiyah, fasammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jamilah. Salah satu putri Umar bin Khattab ada yang diberi nama Asiyah atau wanita pembangkang. Kemudian diganti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama Jamilah. Hadis yang terakhir, wa an Samrah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi tusbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma fih wa yuhlaqu ra'suh, rawahul khamsah wa sahahahu Tirmidzi. Setiap anak tergadai dengan akikohnya yang disembelih pada hari ketujuh, diberi nama dan digunduli. Menurut terminologi syariah, akikoh adalah hewan yang disembelih sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas lahirnya seorang anak, baik laki-laki atau perempuan. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum akikoh bagi bayi dalam 5 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa akikoh hukumnya wajib. Ini pendapat Al-Laits bin Sa'ad dan Al-Hasan Basri, serta riwayat dalam mazhab Hanabilah dan pendapat mazhab Zahiriyah. Dalil pendapat ini salah satunya adalah hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu yang berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatih tusbahu anhu yawmas sabi' wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Setiap anak tergadai dengan akikohnya yang disembelih pada hari ketujuh, digunduli dan diberi nama. Saat menjelaskan sabda Nabi SAW yang artinya setiap anak tergadai dengan akikohnya, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwa maksudnya adalah tertahan dari syafaat untuk kedua orang tuanya apabila mati masih kecil, sehingga diserupakan dengan tidak lepasnya batang gadai dari pemegangnya. Ini menunjukkan kewajiban akikoh. Pendapat yang kedua mengatakan hukum akikoh adalah sunnah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dalam mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan yang masyhur dari mazhab Hanabilah. Pendapat ini sama dengan dalil-dalil pendapat pertama. Hanya saja mereka berkata, semua hadis-hadis tersebut menunjukkan perintah melaksanakan akikoh. Perintah ini tidak menunjukkan wajib, karena ada hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an yang artinya Rasulullah SAW ditanya tentang akikoh. Beliau menjawab, Allah tidak mencintai kata al-uquq, seakan-akan beliau tidak menyukai nama tersebut dan bersabda, barang siapa dianugerahi bayi lalu ingin menyembelih sembelihan untuknya, maka sembelihlah sembelihan dari seorang bayi lelaki 2 kambing dan bayi perempuan seekor saja. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa hukum akikoh hanyalah mubah, tidak wajib, dan tidak juga sunnah. Ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanafiyah. Dalil pendapat ini adalah akikoh telah dihapus hukumnya atau mansukh dengan kurban. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, nasakhal adha kulla dhabhin wa shamu ramadan kulla shamin wal ghuslu minal janabah kulla ghuslin wa zakatu kulla sodaqah. Kurban menghapus semua sembelihan, dan puasa Ramadan menghapus semua puasa, dan mandi dari janabah menghapus semua mandi, dan zakat menghapus semua sedekah. Hadis ini derajatnya lemah. Pendapat yang keempat mengatakan bahwa hukum akikoh adalah makruh. Ini adalah satu pendapat dari mazhab Hanafiyah. Dalil pendapat ini adalah sama dengan dalil pendapat ketiga dengan menambah argumen berikut. Akikoh termasuk amalan ahli kitab berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, innal yahuda ta'uqu 'anil ghulam wa la ta'uqu 'anil jariyah fa'uqu 'anil ghulami syatain wa 'anil jariyah syat. Sesungguhnya orang Yahudi berakikoh untuk bayi lelaki dan tidak untuk bayi perempuan. Sembelihlah 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki dan seekor untuk bayi perempuan. Pendapat yang terakhir mengatakan bahwa akikoh hanya disyariatkan untuk bayi laki-laki dan tidak untuk bayi perempuan. Ini pendapat Al-Hasan dan Qatadah. Dalil mereka adalah sabda Rasulullah SAW, ma'al ghulami aqiqah fa'ahriqu anhu daman wa amitu anhul adha. Setiap bayi lelaki bersama akikohnya, maka sembelihlah hewan dan hilangkanlah gangguan darinya.
Hadis ini menunjukkan bahwa akikoh merupakan kekhususan bayi laki-laki, sehingga tidak disyariatkan pada bayi perempuan. Demikian juga akikoh adalah bentuk syukur nikmat yang muncul dari lahirnya anak dan ungkapan bahagia, dan itu tidak ada pada bayi perempuan.